Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul melakukan presentasi pada malam hari ini. Salawat serta salam, marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang pada saat ini. Selamat malam semuanya. Yang saya hormati Bapak Wahyudin Fitriana selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan yang saya banggakan teman-teman satu kelompok yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, di kesempatan yang berharga ini, kami dari kelompok Tanpa Kemiskinan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Harnum Kumala Dewi dengan NPM 2210631020 Di sini saya sebagai moderator dan saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Beryl Giovanni Senoglosi dengan NPM 2210631020 Devi Fitriani dengan NPM 2210631020 Indana Lajulfa dengan NPM 2210631020 Bawana Bayu dengan NPM 2210631020 Next. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh Devi Fitriani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu latar belakang kemiskinan di Indonesia. Permasalahan kemiskinan di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor, yaitu dari kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat, dari kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang maupun papan, kemampuan pendapatan yang rendah juga berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Kasus kemiskinan merupakan hal yang lumrah di negara maju terlebih di negara berkembang. Next. Selanjutnya ada kemiskinan Indonesia yang dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, kemiskinan merupakan permasalahan umum di negara maju dan berkembang, lalu Indonesia masih perlu banyak perbaikan dalam hal ekonomi dan kesejahteraan. Sesuai dengan data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, tingkat kemiskinan Indonesia pada tahun 2020 sebesar 15,91%. Ini menunjukkan bahwa masih ada sekitar 14,7 juta jiwa di desa Indonesia yang tergolong miskin. Jika kita hanya mengandalkan pemerintah yang memfokuskan program penekanan angka kemiskinan pada masyarakat kota, lalu siapa yang akan memperhatikan masalah kemiskinan yang ada di pelosok desa? Tentu saja mahasiswa sebagai pelaku agent of change yang perlu melakukan sesuatu untuk menanggapi masalah tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Devi atas penyampaian materinya. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Beryl. Kepadanya dipersilahkan. Oke, di sini saya Beryl Giovanni. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak kemiskinan. Dampak kemiskinan yang pertama itu rendahnya kesehatan dan pendidikan masyarakat, lalu hubungan dengan kelaparan, kesejahteraan, dan kasus kejahatan. Next. Selanjutnya di sini ada definisi kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi rata-rata standar hidup, ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Penyebab kemiskinan, yang pertama ada pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang, kesenjangan pendapatan antar masyarakat dan antar daerah. Selanjutnya ada tekanan inflasi dan kenaikan harga komoditas global. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Beryl atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bawana Bayu. Kepadanya dipersilahkan. Oke, di sini saya Bawana Bayu. Saya akan menjelaskan tentang solusi pemerintah. Program yang pertama ada program pemberantasan kemiskinan. Tindakan menemukan inflasi dan meningkat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bantuan sosial untuk kelompok. Selanjutnya program SDGs dan penjalanan kemiskinan. SDGs sebagai agenda pembangunan berkelanjutan. Tujuan utama SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Wana atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Indah Nala Julfa. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Untuk peran pendidikan kewarganegaraan, PKN sebagai mata pelajaran penting dalam mencerdaskan kehidupan warga negara, dan PKN juga mendukung nilai-nilai Pancasila dan upaya pencegahan kemiskinan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan kepada mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa untuk memberikan bekal nilai-nilai kebangsaan dan pemahaman komprehensif mengenai wawasan Nusantara, ketahanan nasional, hak dan kewajiban sebagai warga negara, demokrasi, konstitusi, serta HAM dalam menghadapi tantangan globalisasi demi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Next slide. Fungsi mahasiswa sebagai agent of change. Pentingnya peran mahasiswa dalam menangani kemiskinan di pelosok desa. Setelah kami berdiskusi melalui pandangan kami sebagai peran mahasiswa, bahwa tindakan atau bukti nyata kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia sangat diperlukan karena kita tidak bisa jika hanya mengandalkan peran pemerintah saja. Berdasarkan hasil data yang telah kami kumpulkan dan teliti lebih dalam dari keseluruhan program tanpa kemiskinan yang telah dijalankan oleh pemerintah, jarang sekali yang mencapai pelosok desa. Hal ini dikarenakan akses serta pengetahuan informasi yang kurang terhadap daerah terpencil. Maka dari itu, fokus dalam program yang akan kita jalani kali ini akan tertuju pada kasus kemiskinan yang ada di pelosok-pelosok desa. Program yang akan kami ciptakan yaitu memberikan pelatihan umum kepada masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar desa, serta menjadikan hasil dari pelatihan tersebut sebagai peluang usaha dengan tema utama pelatihan masyarakat dalam mencari peluang usaha. Di dalam program pelatihan masyarakat ini, peran kami sebagai mahasiswa sangat berpengaruh terhadap program SDGs tanpa kemiskinan. Tentu saja, selain dari mahasiswa, kami juga membutuhkan beberapa peran penting lain dari bagian masyarakat Indonesia itu sendiri, seperti distributor, reseller, promotor, ahli bidang dalam pengolahan bahan yang nantinya akan menjadi bahan utama pelatihan, dan masyarakat sekitar. Dengan program ini, kami berharap dapat memberikan wadah bagi masyarakat menengah bawah yang berada di pelosok desa dalam mengasah skill, menambah wawasan baru, serta membuka peluang usaha baru. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kemiskinan telah menjadi masalah di Indonesia dari dulu hingga sekarang. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Walaupun sangat sulit untuk mengurangi kemiskinan, konsisten adalah kunci untuk mencapai kata sejahtera. Kita sebagai mahasiswa atau agent of change harus berperan penting dalam masyarakat dan negara, khususnya dalam memberantas kemiskinan ini. Setelah usai presentasi yang kami sampaikan, apabila ada kesalahan kata, ucapan, dan penjelasan yang kurang jelas, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kekurangan-kekurangan kami di hari ini bisa membantu kami menjadi lebih baik di kedepannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.